Pemirsa, Kementerian Keuangan membekukan atau memblokir anggaran kementerian lembaga senilai 50,14 triliun rupiah di tahun 2024 melalui kebijakan automatic adjustment. Pemblokiran dilakukan Kemenq atas arahan dari Presiden Joko Widodo dengan alasan untuk mengantisipasi dampak dari perekonomian global. Lalu apa itu automatic adjustment? Anggaran apa saja yang boleh di-adjust? Dan berikut paparan kami. Ya, pemirsa, pemerintah memutuskan melanjutkan kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian dan lembaga ini untuk diblokir sementara dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tahun anggaran 2024. Dan berdasarkan surat Menteri Keuangan yang beredar, kebijakan adjustment dari kementerian lembaga tahun 2024 ini sebesar 50,14 triliun rupiah. Yang mana melalui aturan ini masing-masing kementerian lembaga menyisihkan 5% dari total anggaran. Lalu pertanyaannya, apa sebetulnya alasan pemerintah melakukan automatic adjustment? Dalam keterangan tertulis pada 17 Februari 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, automatic adjustment adalah strategi antisipatif untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan kondisi geopolitik saat ini. Jadi pemirsa, dengan kebijakan automatic adjustment, kementerian dan lembaga diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang penting. Artinya, kalau kita melihat automatic adjustment mengharuskan seluruh kementerian lembaga untuk memblokir anggaran yang belum menjadi prioritas. Lalu, anggaran apa saja yang bisa diefisienkan dengan program automatic adjustment? Jadi pemirsa, ada beberapa anggaran yang bisa dilakukan efisiensi. Dan kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, ada sejumlah kegiatan yang bisa dilakukan dengan automatic adjustment. Kita melihat di sini setidaknya ada 4 kegiatan yang bisa dilakukan efisiensi anggarannya. Yang pertama terkait belanja pegawai yang memang bisa diefisiensikan. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan belanja modal yang dapat diefisiensikan dan juga bantuan sosial. Dan kalau kita melihat untuk belanja modal yang dapat diefisiensikannya, ini terutama untuk belanja barang, ini meliputi belanja honor, perjalanan dinas, kemudian meeting, hingga belanja barang operasional dan juga non-operasional. Kemudian ada bantuan sosial yang tidak permanen ya pemirsa, ini yang bisa dilakukan refocusing anggarannya atau dilakukan automatic adjustment-nya. Dan yang terakhir adalah kegiatan yang diperkirakan belum dapat memenuhi dokumen pendukung pelaksanaannya hingga akhir semester 1 di tahun 2024. Jadi ini setidaknya ada 4 poin kebijakan automatic adjustment itu bisa dilakukan pada anggaran-anggaran di kementerian lembaga. Selanjutnya, kebijakan automatic adjustment ini juga kalau kita lihat ada yang dikecualikan pemirsa. Untuk anggaran yang dikecualikan dalam kebijakan automatic adjustment, yang pertama terkait bantuan sosial permanen. Kalau tadi yang bisa dipangkas adalah bantuan sosial yang tidak permanen, kegiatan yang dikecualikan adalah yang bantuan sosial yang permanen. Dan untuk bantuan sosial yang permanen ini meliputi beberapa hal pemirsa. Yang pertama terkait penerima bantuan iuran atau PBI, kemudian ada jaminan kesehatan, program keluarga harapan dan juga kartu sembako. Kemudian ada juga belanja terkait tahapan pemilu, belanja untuk pembayaran kontrak tahun jamak, dan juga belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan. Dan Menteri Keuangan mengatakan kalau melihat dari kebijakan automatic adjustment baik dari kegiatan yang dikecualikan dan juga kegiatan yang boleh dilakukan refocusing anggarannya dari kriteria tadi, ini seharusnya tidak mengganggu pencapaian target pembangunan nasional ataupun target masing-masing kementerian lembaga. Selanjutnya pemirsa, kalau kita melihat untuk refocusing anggaran atau adanya kebijakan automatic adjustment, sebetulnya yang di tahun 2024 ini bukan yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya pada tahun 2022 ini juga sempat dilakukan pemerintah, yang mana Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani memblokir sementara anggaran belanja kementerian lembaga sebesar 39,71 triliun rupiah. Tapi untuk tahun 2022, refocusing anggaran ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pandemi COVID-19. Dan ini berlanjut pemirsa ke tahun 2023.
untuk di tahun 2023, automatic adjustment ditetapkan sebesar 50,23 triliun rupiah. Kalau kita lihat ini berarti ada kenaikan ya. Dan kebijakan ini diambil untuk menghadapi kondisi ekonomi global pasca pandemi dan juga gejolak geopolitik. Ya, kalau kita ingat untuk tahun 2023 adanya suku bunga yang masih cukup tinggi, inflasi yang dinilai masih cukup tinggi pasca pandemi, dan juga berbagai hal tensi geopolitik yang masih dihadapi. Sedangkan untuk tahun 2024, pemirsa, ini ya, kita lihat bersama, ini adanya automatic adjustment ditetapkan sebesar 50,14 triliun rupiah. Hal ini alasannya untuk merespon dinamika global dan mengantisipasi krisis. Dan yang terbaru, pemirsa, ada kabarnya penyisihan anggaran dilakukan untuk menambah anggaran subsidi pupuk sebesar 14 triliun rupiah untuk 2,5 juta petani. Dan ini kita lihat saat ditanya terkait sumber dana bantuan sosial atau BLT, Rp600.000 dan juga subsidi petani, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan teknik untuk dana subsidi pupuk dan bantuan sosial di awal tahun 2024 dilakukan dengan automatic adjustment. Ia menyampaikan subsidi pupuk penting karena masuk dalam musim tanam saat ini dan dana yang ada sebesar Rp26 triliun untuk 5,7 juta petani. Maka dari itu pemerintah menambah subsidi Rp14 triliun dan menambahkan 2,5 juta petani sebagai penerima subsidi pupuk. Tapi pemirsa, kira-kira semendesak itukah kondisi perekonomian kita sehingga pemerintah perlu memblokir anggaran sebesar Rp50,14 triliun di tahun 2024? Kami akan membahasnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Kementerian Keuangan melakukan automatic adjustment atau memblokir sementara anggaran kementerian lembaga hingga Rp50,14 triliun. Angka ini naik dibandingkan dengan automatic adjustment pada tahun lalu sebesar Rp50,2 triliun dan Rp24,5 triliun pada 2022. Sebetulnya apa maksud dari automatic adjustment ini dan seberapa genting sebenarnya kondisi perekonomian global hingga langkah ini dianggap perlu? Dan untuk membahasnya kami sudah bergabung dengan Direktur Eksekutif Next Policy yang juga merupakan ekonom Universitas Indonesia, Bapak Fitra Faisal Hastiadi. Selamat pagi Pak Fitra. Pak Fitra, kalau kita melihat pemerintah ini pada 29 Desember 2023 menetapkan kalau akan ada automatic adjustment untuk tahun 2024 Rp50,14 triliun. Urgensinya, benarkah melihat adanya perekonomian global yang saat ini masih gonjang-ganjing dan juga tensi geopolitik? Ya, pertama kita lihat dulu dari keadaan dalam negeri ya. Jadi ada dua sisi melihatnya, dalam negeri dan di luar negeri. Di dalam negeri ada permasalahan apa sih? Saya melihat justru tidak ada masalah. Yang pertama dari sisi pertumbuhan ekonomi. Kita itu kemarin baru diumumkan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2023, calendar to calendar 5,05%, year on year-nya di kuartal 4 5,04%. Bahkan itu di atas rata-rata konsensus ya, yang memang masih di atas 5% konsensus, tapi ini bahkan di atas lagi. Artinya dalam hal itu, dalam konteks yang sebenarnya menjanjikan. Berikutnya kalau kita lihat di indikator sektor real, ya ada beberapa pergerakan di aspek-aspek atau sektor-sektor yang cyclical, leisure meningkat, sektor leisure, kemudian sektor consumer goods juga meningkat. Ini menunjukkan apa? Ada geliat juga dari sisi konsumsi domestik. Di sisi yang lain, kita juga melihat bahwa inflasi itu di tahun 2023, kalau mengeksklud data pandemi itu 2020-2021, ini adalah yang terendah sepanjang 20 tahun terakhir. Bahkan recently bulan Januari juga baru diumumkan 2,57%. Again ini rendah, bahkan kalau dihitung mantumannya cuma 0,04%. Bahkan di kelompok volatile foods itu ada deflasi justru. Nah ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya kondisi domestik kita dalam hal yang sebenarnya tidak dalam keadaan yang sangat genting, ada resesi, ada krisis, belum sampai ke sana. Memang harus perlu diantisipasi, tapi apakah segenting itu? Kalau kita melihat proses automatic adjustment di tahun-tahun sebelumnya, ini kan karena antisipasi terhadap COVID. Ini antisipasi terhadap apa? Memang ada gejala El Nino, tapi El Nino ini berdasarkan forecast itu selesai di kuartal 1 tahun ini, dan kita lihat bahwa dengan tertundanya musim tanam sekalipun, sekarang kan ini kita menghadapi efek El Nino dari kemarin ya, dengan tertundanya masa tanam sekalipun, toh inflasi di bulan Januari mantuman cuma 0,04% gitu. Nah sekarang kita melihat peristiwa global, apa yang terjadi global? Ada geopolitical tensions, yes, itu saya sangat sepakat.
Tapi geopolitical tensions ini sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Eh, jadi kita lihat di Eropa Timur, kita lihat juga di Timur Tengah, ya itu kemudian juga ada di Asia Timur. Tapi hal-hal seperti ini sebenarnya kalau dalam konteks penganggaran, ya seharusnya ini sudah tercermin di APBN atau RAPBN tahun 2023 ke 2024 ketika itu diumumkan 16 Agustus 2023. Artinya untuk APBN tahun 2024 itu seharusnya sudah mengakomodir isu-isu itu. Tidak kemudian serta-merta di akhir tahun atau di awal tahun kemudian ada proses automatic adjustment. Ada peristiwa apa sepanjang beberapa bulan terakhir yang membuat kita secara ekstrim harus kemudian melakukan automatic adjustment itu. Nah, kalau kita lihat juga dalam kondisi ekonomi global, Amerika Serikat, perekonomiannya seperti apa? Justru menguat. Nah, saking kuatnya, malah si Jerome Powell, gubernur The Fed, itu kemudian mengantisipasi ada kenaikan inflasi di Amerika Serikat yang kemudian mengindikasikan bahwa rate mereka, The Fed-nya ini akan stay for longer karena mereka harus kemudian mengendalikan inflasi. Begitu juga dengan perekonomian Cina 2023 tumbuh 5,2-5,3% di atas konsensus ya. Meskipun tahun ini mungkin akan lebih lambat, tapi tidak krisis gitu ya. Sehingga saya masih menyaksikan ini ada apa. Baik Pak Fitra, berarti kalau kita melihat ekonomi domestik dan juga ekonomi global sebetulnya tidak ada urgensi untuk melakukan automatic adjustment. Pak, tapi kalau kita melihat ini pada keterangan dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi persnya ia menyampaikan automatic adjustment ini sebagai mekanisme salah satu mengambil sumber dana ini untuk tambahan bansos dan juga subsidi pupuk. Memang Pak segenting itu untuk memberikan tambahan bansos dan juga subsidi pupuk saat ini? Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bukan dalam situasi yang sangat genting. Saya bisa berempati dengan Ibu Sri Mulyani ya ketika dipaksa untuk kemudian mengeluarkan anggaran ini karena ya nggak genting gitu ya. Memang kita harus waspada. Tapi apakah harus kemudian semua kementerian itu dipalakin 5%? Nah, ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ada kementerian kementerian yang sudah dipasang, kemudian dibuat secara apik sepanjang tahun ini dan kemudian ada rencana-rencana yang seharusnya produktif itu kemudian dikonstrain dengan adanya anggaran yang kemudian dibatasi. Nah, ini apa konsekuensinya? Ada kecenderungan leverage ekonomi justru jadi turun. Nah, kita kan kalau kita bicara bansos ini kan nggak produktif. Ya, apa fungsinya buat ekonomi? Kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, leverage terhadap pertumbuhan ekonomi itu terlalu besar karena ini memang fokus di kelompok masyarakat ke bawah, which is fine, itu oke, karena itu untuk kemudian membuktikan bahwa negara itu hadir. Tetapi untuk meleverage pertumbuhan ekonomi itu tidak dalam konteks yang terlalu produktif gitu ya. Nah, jadi sampai di sini kita masih mempertanyakan. Yang kedua adalah kalau ini dibuat secara tiba-tiba, ujuk-ujuk, konsekuensi lainnya adalah kita bicara mengenai penyaluran bansos. Ada konsep ini dinamakan inclusion error dan exclusion error. Nah, ada exclusion error yang harusnya orangnya masuk tapi dia nggak tercatat. Itu exclusion error. Inclusion error adalah dia seharusnya nggak berhak, tapi dia ada di data. Itu adalah fenomena natural dari penyaluran bansos sekarang, ya, dengan yang sudah direncanakan. Apalagi yang seperti ini yang tidak direncanakan dan tidak dalam kondisi genting dibagi-bagikan seenaknya saja, potensi inclusion error dan exclusion error itu semakin besar, gitu. Nah, ini apakah kemudian bukannya penyia-nyiaan anggaran secara masif dan sistematis? Makanya dalam hal ini saya sangat sedih sekali bahwa Bu Sri Mulyani diperlakukan seperti ini. Jadi oleh karenanya beliau nggak happy. Coba saja lihat mukanya ketika Pak Erlangga itu mengumumkan automatic adjustment. Ini seharusnya Bu Sri Mulyani yang mengumumkan karena beliau yang punya otoritas untuk itu. Kenapa Kemenko? Suatu figur partai politik yang sekarang sedang berkontestasi. Itu kan harus kita pertanyakan juga. Baik, berarti melihat adanya untuk pemblokiran 5% dari KL, setiap KL ini justru nanti akan berdampak pada program dan juga pertumbuhan ekonomi, serta sebetulnya tidak ada urgensi. Begitu ya Pak Fitra ya. Terima kasih Bapak Fitra Faisal Hastiadi, selaku Direktur Eksekutif Next Policy dan sekaligus Ekonom UI sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.